Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan bincang-bincang dengan Om. Kita malam ini akan membahas street fotografi. Saya sendiri juga belum pernah nge-street nih. Jadi secara detik foto-foto dari Om Jo. Untuk Ya, Om John, hari ini kita halo. akan ada review foto-foto juga atau gimana? Boleh bawa santai aja nanti. Bawa sampai aja Review ya. santai aja. Asik. Oke deh. Siap. Siap. Oke, silakan Om John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman Foponsi semua. Perkenalkan, nama saya Joni. Kalau di IG biasa di Usdera. Malam ini saya akan coba membawakan materi tentang street fotografi ya, dengan menggunakan handphone. Nah, biasa lihat orang lain bawa kamera lebih enak apa segala macam. Nah, kali ini kita coba membahas street fotografi dengan memakai handphone. Ya. Ya, Mas Ram. Materi kali ini sih bawa santai aja, jangan terlalu tegang juga, sama nggak terlalu kaku. Jadi kalau misalnya bertanya entah mungkin settingan atau mungkin lokasi atau mungkin cara pengambilan, silahkan bertanya ya. Jadi nggak usah digang, monggo silahkan bertanya aja. Atau mungkin jika malu bisa bertanya di Angkat tangan ya. screen yang chat itu, ya kalau nggak bisa angkat tangan, silakan. Jadi nggak usah malu-malu. Oke. Ya, dilanjut Mas Bang. Dari teman-teman udah banyak yang tahu ya street fotografi itu apa. Street itu jalanan, fotografi ya foto. Nah, kalau bisa fotografi jalanan, bahkan menguraikan beberapa historinya kenapa bisa sampai ada street fotografi ya. Nah, di materi yang saya beri ini ada apa sih street fotografi itu? Nah, di sini kita bisa lihat street fotografi itu adalah fotografi dokumentasi ini dari foto set ataupun foto single atau tunggal yang dapat menampilkan hasil foto yang jujur dan apa adanya. Maksudnya jujur apa adanya ini tanpa diset, benar-benar foto itu candid dan di ruang publik gitu loh. Intinya street fotografi ini ya berada di area umum, dan area umum itu bisa di mana aja ya, mulai dari mall mungkin, jalan atau pantai, atau mungkin di perkantoran. Nah, ini area umum itu banyak banget. Jadi paku sama umum itu apa sih? Jalanan ya? Nggak mesti jalanan sih. Jadi bisa diambil dimanapun. Intinya ruang publik. Nah, foto jalanan ini awal pertama kali muncul itu di kawasan Eropa ya. Nah, ini bisa dilihat di mana aja sih kita bisa mengambil street fotografi. Nah, di situ tuh kita bisa lihat ya, ada ruang publik itu ada jalanan, pasar, terminal, terus juga tekniknya apa sih? Nah, tekniknya itu street foto straight ya, maksudnya itu secara langsung. Jadi apa yang kita itu ya udah itu yang kita foto gitu. Cuman foto yang menarik itu nantinya akan gimana? Itu nanti akan kita bahas. Oke. Nah, di sini ada cara pengoperasian handphonenya ya. Kalau yang biasa saya pakai, kamera handphone itu pasti semua mode-nya akan saya coba gunakan. Kamera handphonenya masing-masing.
awal-awal saya gunain itu tuh kameranya Sony M5. Sony M5 itu bener-bener menang di pixelnya aja, tapi untuk segala fiturnya itu kalah jauh sama brand-brand lain yang baru datang sekarang gitu. Itu yang udah lama lah, tahun 2014 kali ya. Nah, dengan fitur handphone baru sekarang, fotografi itu udah sangat di samping, RAM-nya juga udah gede, terus juga speed-nya dari handphone itu juga udah bagus-bagus, udah cepet-cepet gitu. Momen secepat apapun tuh bisa langsung ketangkep gitu loh. Dibanding dengan handphone yang saya pegang sebelumnya gitu. Handphone yang sebelumnya itu kayak Sony itu benar-benar kita mesti kenal dulu alat pegang, mulai hitungannya, terus juga hitungan dia dari pas kita pencet shutter, dia menangkap fotonya sampai hasil fotonya itu jadi, nah itu benar-benar dihitung. Cuman sekarang karena shutternya itu udah bagus, jadi di saat ada momen cepat pun dan kita bisa melihat, itu bisa kita shoot. Nah, di sini juga kita juga harus mengenali HP yang kita pakai atau kita gunakan. Jadi dari fitur-fitur kayak ada garis bantu ya untuk bisa melihat mana lurus atau gambar kita miring, nah itu gunakan. Jadi walaupun mungkin kalau di landscape atau mungkin di flat lay itu pasti digunakan juga. Nah di street saya juga gunakan, sangat tuh banget, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut Mas. Nah di sini kita masuk ke teknik. Dari street itu ada beberapa teknik, sebenarnya ada banyak banget, tapi di sini saya akan coba bawakan cuman teknik aja dulu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman mau nanya silakan tanya. Salah satunya adalah low angle. Nah dari low angle ini kita memanfaatkan benar-benar tuh angle yang bawah ya, angle bawah, dan mengambil gambarnya itu untuk menyajikan frame yang berbeda. Mungkin kalau kita biasa dengan posisi berdiri itu mungkin udah biasa ya, tapi kalau dengan posisinya mungkin udah low angle, mau nggak mau kan kita udah mesti kok, atau mungkin kita duduk, atau mungkin kita udah sampai bener-bener rebahan gitu loh, sampai tengkurap. Nah itu tuh kita akan ngelihat angle-angle yang mungkin nggak biasa gitu loh. Nah dari angle-angle yang nggak biasa itu tuh kita mulai dilatih untuk berkreasi dan kreativitas kita yang benar-benar benar-benar kita bisa tuangkan ke dalam foto kita. Ya, nah ini beberapa foto yang saya ambil menggunakan teknik yang tadi. Foto ambil di Kota Tua. Waktu itu pas hari Minggu ya, pas lagi weekend, itu kondisinya memang ramai banget. Terus kenapa sih ngambil foto ini? Foto ini sih lebih kepada kita permainan perspektif ya. Permainan di mana ya seperti ada salah satu objek yang ada di situ kayak seakan-akan kepalanya kemakan sama si kudanya ini. Kita lebih kepada menyajikan lebih ke humorisnya ya, maksudnya permainan angle perspektif berbeda dari apa yang biasa disajikan gitu loh. Mungkin teman-teman bisa melihat beberapa street fotografer, tinggal dicek aja tuh street fotografi. Nah itu nanti bakal keluar semua tuh karya-karya fotografer yang udah dari tahun 18 berapa, nanti akan keluar semua teknik-tekniknya. Ya bisa di next Mas Bram. Nah ini seakan-akan tuh di atas kepalanya lagi ada kayak orang kecil gitu ya, atau mungkin kayak ada boneka atau apa. Nah ini foto ini saya ambil di kondisinya juga weekend. Di dalam foto ini ada beberapa teknik sebenarnya, ada low angle, ada perspektif, ada juga gitu loh. Mungkin untuk saya pribadi juga pun mengaplikasikan si fotografi dengan HP itu mungkin agak-agak
susah ya, susah banget karena kita juga mesti benar-benar tahu momennya kapan harus moto, terus juga mesti tahu frame-nya akan didapatkan seperti apa, komposisinya kayak gimana. Nah, itulah yang membuat street photography saya itu sangat menarik. Karena di sini yang kita foto itu bukan sesuatu yang diam gitu, sesuatu yang dinamis, semuanya selalu bergerak. Kita nggak bisa atur orang-orang yang ada di frame ini gitu loh. Mas harus begini ya, harus begini ya, harus begini ya, biar jadi frame kita menarik. Nah, gimana caranya kita kondisi objek-objek yang ada di dalam frame ini dan kapan waktu kita harus memencet shutter itu. Nah, mungkin paling sulit banget karena saya juga pas awal-awal waktu itu juga memang pakai HP kan awalnya. Itu tuh awal sulit banget. HP-nya juga masih terbatas. Terus juga masih lemot banget, lambat. Terus apalagi juga teman-teman yang lain tuh pakai. Nah, di situ saya juga merasa tertantang gitu ya. Maksudnya sebenarnya sih foto nggak mesti pakai kamera juga gitu, pakai HP juga kamu juga sebenarnya bisa, tergantung dari kitanya. Nah, salah satunya maksudnya tergantung dari kitanya itu gimana caranya biar bisa, harus gimana. Itu tadi sering turun ke jalan. Maksudnya sering turun ke jalanan itu gimana? Jadi tuh nanti akan ada apa ya? Intuisi kita yang lebih pada yang ada di hadapan kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut Mas Lam. Nah, sebenarnya ini yang paling susah. Yang paling susah harusnya mungkin saya taruh di nomor 5 kali ya, karena materi yang kali ini ada teknik. Kenapa paling susah yaitu tadi, karena kita tidak boleh mengatur objek, kita tidak boleh nyeting, dan itu pure adanya kita candid. Kenapa kita bilang susah? Ya kondisi dari foto dengan teknik layering ini tuh semua harus menyebar dalam satu frame itu berarti posisi si fotografernya harus benar-benar tepat. Dan dia juga harus benar-benar membayangkan akan dapatkan frame seperti komposisinya seperti apa. Kayak gitu. Dan mungkin teknik ini paling susah dan mungkin tidak terlalu populer karena setiap kali saya posting pasti itu tanggapannya kurang begitu baik. Karena mungkin ya itu tadi mungkin beberapa teman atau beberapa orang-orang belum menganggap teknik ini susah, tapi bagi saya dan beberapa teman yang lain tuh ini yang paling susah, sulit. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa sampelnya ya. Foto di Jogja dan foto kedua ini di Bali. Mereka lagi mau mengadakan salah satu upacara ya. Jadi kondisinya waktu begini adanya gitu. Mereka lagi bersiapan, pas saya lagi menunggu waktu untuk kerja waktu itu. Saya sambil jalan-jalan, lihat ternyata ini menarik gitu loh. Ada nilai budayanya juga, ada terus juga kondisi lightingnya juga udah di mataharinya, terus juga orang-orangnya juga baik. Nah ini bener-bener lah street itu memberi pelajaran yang banyak lah buat saya. Ya ini yang di Jogja ya, di Parangtritis. Oke, lanjut Mas Bang. Slide selanjutnya. Nah, ini atau elemen yang paling menurut saya bukan paling mudah ya. Mungkin paling banyak didapati gitu loh. Setiap kali kita pagi atau mungkin sore sekitaran jam 3 atau jam 4 light and shadow ini pasti akan ada, tergantung lokasi mana kita akan dan kita tahu nggak jatuhnya sinar matahari itu seperti apa. Dan kenapa saya bilang cantik? Karena setiap foto-foto light and shadow ini menampilkan foto-foto tuh yang benar-benar enak dipandang gitu. Jadi mudah dimengerti sama orang-orang yang lain. Nah, memanfaatkan cahaya gelap terang, bermain dari light and shadow, dan lebih baik ketika cahaya matahari yang sedang cerah, pagi, siang, sore. Nah, kita
tinggal di mana kondisi matahari jatuhnya sinarnya seperti apa. Nah itu kan akan kelihatan tuh garis, terus cahaya. Nah itu kita bisa lihat semuanya. Nah nanti kita akan lihat di beberapa foto sampelnya. Nah ini salah satu video. Ini saya ambil di Jakarta di sekitaran Bundaran HI ya, di salah satu mall. Waktu itu sih nggak sengaja, tapi setiap kali saya jalan itu handphone pasti selalu saya pegang. Selalu saya pegang dan pas mungkin ada sesuatu yang cantik, unik, atau mungkin menarik buat saya, udah langsung stand. Kebetulan di mall ini nih pas banget jatuhnya matahari ini cahayanya bisa membuat si garis-garis bayangan seperti ini, dan pas banget ada objek atau subjek yang jalan mendekati sinar ini nih. Nah, itu saya ya bisa di next Mas Bang. Nah, ini juga salah satunya. Ini foto baru 2020 pas pandemi kemarin. Kebetulan waktu itu udah mulai nggak WFH ya, udah nggak home. Saya juga pas lagi mulai kerja, mulai visit keliling toko dan lain-lain, dan kebetulan pas saya mau naik kereta, mataharinya lagi bagus tuh. Jadi pas sore kan biasanya mataharinya bagus, malamnya baru hujan. Nah ini pas banget saya lagi lewat terus gitu ya. Sinar mataharinya, terus juga dapat shadow-nya, dan pas banget nih ada anak-anak lagi main sepeda. Itu saya sampai balik badan lagi, ya udah saya coba nunggu dan dapat beberapa frame, dan salah satu frame yang mungkin menurut saya ini berapa kali nge-shoot tapi nggak dapat ya, karena ini memang dinamis banget, cepat banget. Jadi mau bener-bener mesti nunggu dan mesti ngitung temponya ini sampainya pas di depan kamera HP kita tuh pas apa bener-bener ngitung. Ya, dilanjut Mas Pam. Nah, ini pas lebaran ketiga di tahun 2019. Hari ketiga ya. Waktu itu sih niatnya ngambil foto orang-orang yang lagi pada pulang mudik atau mau mudik gitu ya. Ini posisinya pas banget di sebelah stasiun MRT. Dulunya itu di dekat stasiun MRT itu ada mobil-mobil full bis-bis yang buat pulang kampung gitu ya. Nah karena pas ada perubahan tahu, saya iseng teman, pas sampai sana kok terminalnya udah nggak ada gitu loh, udah jadi area MRT semua ya. Pulang nggak bisa daripada pulang nggak dapat foto ya, akhirnya kita coba iseng foto-foto di area situ, dan nggak taunya dapat pas banget orang lewat ada mbak-mbak, dan pas banget saya ngeliat gitu loh, karena memang momen ini cepet banget ya, sepersekian detik lah, pas banget panasan lewat dan pas banget masuk frame, dan ini garis-garisnya juga udah pas. Frame juga, tapi frame yang menurut saya oke, frame yang ini gitu loh. Karena memang dari garisnya juga udah pas apa segala. Kayak gitu. Ya, dilanjut Mas Bram. Nah, ini juxtaposition. Juxtaposition ini yang saya suka, mencoba menggabungkan antara objek hidup dan objek yang mati ya. Maksudnya mati itu mungkin dengan poster, juga mungkin dengan dengan coret-coretan, dengan mural gitu. Awalnya saya suka banget karena jadi fotonya tuh lebih kena, dan mungkin bisa jadi foto humor, bisa jadi foto sindiran dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat pengertiannya. Teknik ini membuat background dengan tulisan atau gambar yang ada di jalanan publik atau area. Dan teknik ini membuat foto lebih bercerita dan mungkin lebih mudah dipahami atau penikmat foto. Jadi maksudnya lebih mudah itu, jadi orang-orang lebih mudah, oh maksudnya fotonya seperti ini, gitu. Oh maksudnya seperti ini.
daripada karena kayak foto-foto sebelumnya tuh. Ini maksud foto yang Mbak lewat tadi apa sih gitu. Maksudnya apa sih? Kok cuman ada gelap gitu. Nah, kalau nggak ada mbak-mbaknya, fotonya itu jadi nggak ada apa ya, kayak nggak ada ceritanya kalau tadi. Nah, dilanjut Mas. Next slide. Nah, ini. Dan di dalam street photography itu bukan cuma ruang publik ya, tapi kita juga merekam waktu. Kalau kita lihat di foto sebelumnya, coba diputar sebelumnya, Mas. Sebelumnya yang ada. Mungkin teman-teman yang pada tahu atau nonton film Jurassic Park, bisa foto ini diambil di ini tuh diambil kayak kalau nggak salah 2018-2019 awal. Pas banget si film Jurassic ini lagi mulai. Di sini kita bisa ada 6 Juni, tapi memang nggak ada, bisa lihat dari tematik si film yang, nah ini seakan-akan kan kayak si dinosaurusnya ini mau makan palanya si orang yang sedang lewat itu ya. Nah disampilkan foto humor, foto-foto yang mengundang tawa lah, kurang lebih seperti itu. Ya dilanjut Mas. Nah foto ini juga, foto ini makanya tadi saya bilang kita bisa merekam suatu tempat, jadi kita bisa tahu ini live travel make of friend diambil di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Dan kebetulan pas saya lewat, ini udah malam nih, kalau nggak salah itu udah jam 12 malam. Karena saya pesawat terakhir waktu itu untuk pulang ke Jakarta. Dan sempat delay, jadinya nyampe-nyampe itu jam 12. Dan pas saya lewat itu, loh kok lu ada balon gitu loh, ada balon. Wah bisa nih coba digabungin sama orang. Nah pas banget ada Mas ini lewat, benar-benar lewat. Nah di sini kita bisa lihat kakinya dia yang berbayang, berarti itu kondisinya bergerak. Terus juga kondisi kepalanya mungkin yang tidak tajam gitu ya. Artinya kayak nah ini apa ya? Memperlihatkan kondisinya objek yang kita tampilkan itu bergerak dan tidak disetting gitu loh. Mungkin kalau disetting nggak akan ada bayangan-bayangan atau bagian badan yang mungkin tidak terlihat gitu. Tinggal pose aja udah foto gitu. Nah ini pas banget memang dia lewat dan ada beberapa frame dengan orang yang berbeda karena itu cepat dan kebetulan Masnya ini nih yang jalannya agak kayak santai jadi saya bisa ambil dia pas banget kayak seperti megang balon gitu sebenarnya. Lanjut Mas. Nah ini teknik selanjutnya framing. Dari kelima mungkin ada beberapa mudah buat diaplikasikan langsung ya. Mungkin agak tekniknya sama nih dengan teknik fotografi yang lain. Ya memang gitu loh. Cuman di dalam street photography itu mencoba menampilkan kreativitas kita gitu loh di ruang publik. Benar-benar yang apa ya? Ya di setting tanpa menyuruh orang dan mungkin yang tersusah itu ya karena kondisinya di ruang publik yang mungkin kita bisa ketemu orang-orang yang kita orang-orang akan ngapain Mas? Moto apaan? Atau mungkin orang-orang yang akan tersenyum gitu. Nah, susahan moto-moto. Nah, teknik framing ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Kita mencoba mengasah kemampuan framing kita. Mungkin kalau konsep foto-foto konsep kita bisa membuat framing dengan benda-benda lain gitu loh. Kayak misalkan model kita framingnya semak-semak pohon atau mungkin dengan dedaunan. Nah, di dalam street fotografi ini kita memframing dengan kondisi yang ada di situ gitu, tanpa kita harus mengatur atau kita harus memindahin sesuatu gitu. Jadi memang benar-benar kreativitas dan visi kita yang kita mainin. Oh, ini bisa dapat foto kayak gini nih, kurang lebih kayak gitu. Ya, di next Mas. Nah, foto ini saya ambil di Surabaya di Jalan Tunjungan ya. Mungkin kalau keluar dari Tunjungan arah ke Hotel Embong Malang itu ke kiri lurus saja deket Rawon Setan kalau nggak salah
atau saya lupa, gedungnya tuh udah mulai agak tua ya, ada agak-agak historis gitu loh gedung-gedungnya. Kebetulan si bapak ini memang lagi ada tuh. Pas saya lewat, wah ini kayaknya di shoot lucu juga nih, maksudnya pas juga nih. Itu saya udah lewat kondisinya, tapi saya balik lagi, makanya si bapak dan pas saya itu benar-benar on fokus ke kamera saya gitu. Sampai akhirnya saya ngomong, saya samperin ke dekatnya, Pak saya izin foto ya, karena kondisinya bagus. Aja setelah itu ngedeket, coba lihat di hasil fotonya, dia bilang. Ini Pak, oh ya udah nggak apa-apa. Ternyata bagus ya malamnya, kata dia. Ya dari situ kurang lebih kita bisa berinteraksi lah dengan orang-orang itu. Kita bisa ngobrol, atau mungkin kita juga bisa ngasih lihat hasil fotonya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya dilanjut Mas. Nah, ini framing saya ambil di kuburan ya. Jadi di sekitaran Kuningan, Kasablanka, mungkin teman-teman tahu Jalan Kasablanka tuh katanya ada sejam ya, karena dekat kuburan. Nah, ini pas banget di dekat kuburan. Nah, di dekat kuburan itu tuh ada tanah kosong. Tanah kosong itu tanah kayak apa ya? Harusnya mungkin dibangun tapi belum dibangun. Jadi kayak buat tinggal-tinggal orang-orang apa ya? Orang-orang. Salah satunya adalah delman-delman ini. Jadi di situ tuh ada perkampungan yang isinya delman. Nah pas banget ini kuda kayaknya lagi habis dikasih makan karena dia habis pulang gitu. Dan anak ini kayaknya lagi bermain-main sama kudanya. Saya lihat kok nih gitu, ada kuda, ada anak kecil dengan backgroundnya tuh gedung tinggi perkotaan. Nah gedung tinggi ini adalah salah satu yang ada di tertinggi di Indonesia ya. Salah satunya, kalau nggak salah ini dia nomor 1 kalau nggak salah. Ini pas banget gitu loh, dengan background yang mungkin agak bertolak belakang ya. Bertolak belakang tuh maksudnya dengan mungkin kondisi ekonominya, ada anak-anak yang mungkin nih tanpa alas kaki, celana pendek, dengan baju apa adanya, dengan kuda yang juga apa adanya, nggak bagus atau gimana, tapi di belakangnya itu ada gedung yang mungkin cantik dan menampilkan kayak kesenjangan sosial yang ada. Kurang lebih seperti itu dari foto ini. Dari situ saya mencoba membuat framing dari anak ini dan kuda ini. Kurang lebih seperti itu. Dan ini menggunakan handphone. Waktu itu memang si Sony M5 ini bagus banget buat tapi dengan kondisi tangan kita tuh harus steady, standby, bener-bener nggak goyang. Karena dia ngeloadingnya tuh lama banget, lemot banget. Kurang lebih seperti dilanjut Mas. Next slide. Nah, ke tips. Jadi habis tips ini akan ada beberapa foto-foto. Jadi mungkin biar teman-teman juga nggak boring dan mungkin teman mau bertanya silakan. Nah ini beberapa tips yang saya coba jalanin selama ini. Jadi saya coba tuangin dan rangkum jadi 8. Yang pertama adalah kenali area yang akan kita jadikan tempat untuk memotret. Kalau memang kita perlu izin, ya kita lakukan untuk menentukan kita tindakan. Kayak misalkan kita mau ke pasar. Di pasar itu kita kan, ya kita bisa tahu lah. Di pasar itu ada siapa aja. Ada kamar, mungkin preman, atau mungkin pedagang yang nggak suka difoto. Nah itu kita bisa melihat situasi seperti itu dulu. Di besar di Jakarta itu ada kalau kita masuk mesti izin dulu. Jadi kita isi buku tamu, izin, tanpa surat ya. Kita cuma isi tamu aja, nama, terus juga keperluannya apa, itu tinggal isi aja. Nah itu kita tinggal ikutin aja aturan-aturan yang ada di situ seperti apa. Satunya itu tadi membuat diri kita aman. Kurang lebih seperti itu. Nah yang kedua, banyak berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Nah membuat saya jadi jatuh hati sama street fotografi ya. Sebelumnya saya juga udah moto-moto yang lain. Mulai dari toys, toysnya DDI ya, digital imaging, terus juga mulai dari cityscape, terus juga landscape, HI, nah sampai toynya ke street. Nah di street itulah yang membuat saya tertarik karena interaksinya kita sama orang-orang yang ada di situ.
sebelum moto biasanya saya tegur sapa, ngopi, apa segala macam. Nah itulah yang membuat saya jadi apa ya? Jadi suka gitu loh berat. Ya di Samang tantangannya lumayan berat. Namanya kondisi di jalanan ya. Kita tidak bisa ketemu orang yang kita inginkan gitu loh. Mungkin bisa hari ini ketemu, besok ketemu yang lebih gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, kenali jenis yang kita pakai. Kalau kita mau pakai HP, tentunya kita harus mengerti karakteristik dari HP kita. Karena tentu HP pun mempunyai karakteristik yang berbeda. Beda merek, pasti karakternya berbeda. Tapi kurang lebih untuk seat ini nggak perlu ribet sih. Maksudnya dengan kondisi auto aja, mungkin atau pada saat lagi mau main red and shadow kayak tadi, tinggal mainin exposure, naikin, turunin, atau ketuk. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak terlalu ribet yang mau ngambil apa ya, main shutter speed atau apa. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ya apa adanya aja, handphone bawa foto-foto. Dan salah satunya menggunakan handphone orang di sekitar kita tuh nggak gitu, maksudnya nggak notice, nggak ngeh dengan keberadaan kita. Jadi ya mungkin mereka menganggap kita foto-foto biasa gitu. Beda dengan kamera ya. Mungkin kalau yang besar-besar orang akan notice, ngapain mas? Mungkin pas kayak kita masuk ke suatu tempat aja akan ditanyakan mau moto apa, soal mana. Nah dengan yang simple, kayak kita di kereta tinggal foto-foto aja. Kalau kita ke pasar tinggal foto-foto aja. Ya ada kelebihannya lah kamera. Yang keempat, pelajari elemen-elemen dasar dalam street fotografi dan tentunya dari seni fotografi itu sendiri agar kita dapat memadukan tiap mood. Nah, maksudnya dari elemen-elemen itu ada elemen-elemen dalam street fotografi itu ya elemen saya sebut di sebenarnya ada banyak, tapi saya coba tampilkan beberapa elemen yang memang saya sering pakai pada saat kondisi saya di jalanan. Maksud dari apa ya? Dan tentunya dalam seni fotografi itu sendiri. Nah, elemen-elemen dasar dalam seni fotografi itu sendiri ya mungkin seperti kompi, terus juga exposure maunya seperti apa, terus juga mau menampilkan gambar seperti apa, terus editingnya mau seperti apa. Nah, itu yang harus kita cari. Kadang mungkin bisa teman-teman lihat sekarang lagi ngetren-ngetrennya Lightroom ya. Nah, di Lightroom itu mungkin akan preset tuh. Semuanya tinggal pencet jadi. Nah, kalau teman-teman perhatiin, nggak semua foto bisa disamakan dengan preset yang ada. Kayak misalkan teman ngambil waktunya berbeda nih, antara pagi atau mungkin malam atau mungkin sore, isi cahaya yang teman-teman coba memakai preset yang sama. Nah, itu akan berbeda tuh. Harus diediting ulang lagi. Nah, di fotografi tidak seribet itu sih cara ngeditnya. Mungkin tinggal ya brightness, highlight, shadow, cuma itu aja sih. Ada yang merubah segala macam. Beda lagi kalau mau merubah mood ya. Di dalam Lightroom kan juga ada tuh cara merubah mood. Tapi yang saya biasa pakai, dengan foto-foto, nanti akan ada beberapa foto yang saya tampilin dan saya menggunakan Lightroom. Karena moodnya berbeda gitu loh yang saya mau tampilin. Nah, di 5 ini banyak membaca dan melihat foto-foto sebagai referensi. Awalnya street bagi saya itu susah banget. Salah satu genre yang paling susah, kita mesti merekam kondisi yang semuanya dinamis, bergerak. Nggak berhenti, nggak mati, dan semuanya itu bergerak. Dan di situ kita harus melakukan semua apa yang kita punya agar kreativitas kita bisa tertuang dalam itu. Kenapa saya bilang susah? Dan di situ saya benar-benar belajar. Maksudnya belajar itu saya coba baca buku, melihat foto dari teman-teman yang lain. Nah itu referensi saya tuh itu. Saya coba melihat maksud foto ini apa ya, maksudnya foto ini apa ya. Di situ saya juga sharing teman-teman yang ada di situ gitu. Maksudnya sharing itu ya gimana? Maksudnya mungkin dari kapan sih waktunya, terus juga lokasinya di mana yang enak motonya, terus cara interaksinya dengan objek-objek yang ada di sekitar kita gimana ya. Nah itu kita perlu sharing kayak gitu.
Terus juga keenam, pelajari dari mana arah datangnya cahaya matahari. Nah, ini bukan arah cahaya matahari juga, tapi jam-jamnya juga kita mesti pelajarin. Kita mau hunting tuh jam berapa aja. Cuman sekarang nggak mesti ada matahari juga sih. Kita mau hunting malam pun hayo gitu. Karena kondisi handphone yang nih, yang baru itu buat foto malam udah oke-oke kok menurut saya. Terus yang ketujuh, street fotografi adalah tentang momen. Oleh karena itu kita sabar dan sigap setiap momen yang akan lewat di hadapan kita. Nah, dari setiap momen yang ada itu mungkin mata orang ya. Matanya si A bisa melihat momen ini menjadi momen bagus, matanya si B bisa melihat momen ini menjadi momen yang biasa aja. Caranya gimana bisa melihat itu ya? Kita mesti turun ke jalanan. Dan momen-momen seperti apa sih yang akan kita ambil, terus juga elemen-elemen itu yang pelajarin. Jadi elemen yang kita pelajarin, kita coba pada saat turun ke jalan, kita coba langsung praktekkan. Jadi di pemikiran itu udah, oh akan bisa apa ya? Akan bisa memprediksi sih menurut saya. Karena kalau kita sering turun ke jalan tuh feeling tuh udah mulai nanti akan dapat seperti ini. Oh nanti akan dapat seperti ini. Di saat kita hoki atau beruntung itu udah banget. Dan itu yang saya biasa alamin di jalanan. Nah, ke-8 ini masih juga bersangkutan dengan nomor 7 dan yang lain. Jeli. Sesuatu yang tidak biasa. Maksudnya jeli itu yaitu tadi see what unseen. Maksudnya melihat yang tidak terlihat oleh orang lain. Kita perlu belajar. Maksudnya belajar itu yaitu tadi mempelajari elemen, sharing sama teman dan melihat foto-foto referensi yang ada dan membaca buku-buku itu udah banyak banget. Dari Magnum Foto ya, dari Magnum Foto udah banyak banget. Terus juga agar kita dapat menampilkan sesuatu yang coba mengutip dari Bapak Street Fotografi, salah satu Bapak Street Fotografi yang ada, Henry Cartier Bresson, mengatakan, "Case think far too much about technique and not enough about seeing." Menurut saya ini nggak berlaku cuma di street aja sih, tapi berlaku buat semua genre sih. Karena orang pasti akan terpaku sama teknik, akan terpaku sama gear, akan terpaku sama segala sesuatu yang menghambat keterampilan kita gitu loh. Mungkin pada saat kita pakai handphone biasa, pakai handphone keren, pokoknya pada saat kita masuk komunitas-komunitas pasti akan ada bahasan-bahasan tentang itulah, mulai dari gear, mulai dari teknik. Nah kalau kita udah maju, kita nggak bakalan maju gitu loh. Maksud saya mungkin ini bisa ke landscape gitu ya. Wah tekniknya harus begini, 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 begini. Tapi kita bisa lihat foto dari Foponsi yang menggunakan handphone untuk landscape itu bagus-bagus banget. Bahkan hampir sama bagusnya dengan kamera, lebih bagus gitu. Nah ini makanya saya bilang ini berkesinambungan dengan semua genre ya. Dari kutipan yang saya tulis tadi. Nah demikian sedikit tips dari saya yang saya biasa lakuin dan sebagai penyemangat diri saya juga, makanya saya coba tampil tadi. Jadi kita nggak usah terlalu banyak mikirin nanti begini, nanti begitu. Udah kita turun ke jalan, foto aja dulu. Habis foto kita coba lihat gambar-gambar yang tadi kita foto. Kurangnya di mana, lebihnya di mana, harusnya seperti apa. Nah itu kita refleksikan diri kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, dilanjut Mas Fran. Oke, mungkin ada next slide. Nah ini nggak apa-apa. Nah ini next slide-nya beberapa foto yang saya ambil beberapa akhir ya menggunakan handphone. Jadi saya coba tampilin di sini. Nah ini salah satu foto. Jadi saya terjebak nggak bisa kemana-mana karena hujan besar waktu itu. Jadi saya ini ngambil dari terminal busway, dari jembatannya. Karena nggak bisa hujan gede badai waktu itu ya udah. Dan mau motret adanya cuma handphone ya udah saya coba aja, nggak taunya dapetnya pas kuning clarity ya, pas banget dia ada polka dotnya, kurang lebih kayak gitu ya. Di next Mas Fran.
Nah, ini saya coba menampilkan refleksi ya. Ini di area kantor saya. Nah, makanya saya bilang tadi kita bisa moto sebenarnya di mana aja. Mesti terpaku. Saya mesti ke kota nih. Nggak mesti terpaku kayak gitu. Dimanapun kita bisa melakukan foto street sebenarnya. Ya. Nah, ini di Monas. Ini saya juga masih menggunakan ini udah 2017 kalau nggak salah. Saya waktu itu bawa handphone, bawa kamera, pakai kamera nggak dapat, pun dapat. Nah, ini di Cilincing, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Cilincing ini nih areanya di pinggir ujung Jakarta ya, di utara banget. Nah, di area Cilincing itu tuh ada pembelahan kapal, ada pembuatan ikan asin. Nah, ini di ikan asinnya. Nah, di sini ada beberapa framing siluet, terus juga ada bapak-bapak. Nah, ini pas banget lagi ada asap-asapnya. Lebih kayak gitu. Ya, lanjut Mas Bang. Ini juga di depan kantor. Pas banget kondisinya malam. Maghrib kalau nggak salah pas saya pulang kantor. Ini nungguin banget orang lewat. Jadi orang pas banget lewat satu, karena kantor kadang ada yang berdua, pas banget dia pulang sendiri gitu kan, dia udah langsung shoot. Pas banget dapat siluetnya. Ya, lanjut Mas. Nah, ini di mall. Kok bisa sih Mas foto pakai HP? Kecuali kita bawa kamera ya. Bawa kamera pasti bakal ditanyain dan disamperin security. Nah, di sini saya coba menampilkan ada siluet cewek dan ini nah, ini saya bilang kayak Juxta tadi. Let's talk about fit. Nah, dua cewek ini nih lagi moto nih, lagi seakan-akan kayak lagi ngobrol. Misalnya yang ada di sini, kayak seakan-akan lagi ngobrolin ukurannya berapa. Ya, kurang lebih kayak gitu. Silakan berfantasi. Ya. Ini di Mall Central Park yang terkenal itu, ya mungkin buat yang dan Cityscape, ini areanya mereka juga sebenarnya. Jadi mungkin kalau yang suka moto melihat ada gedung mall park, nah saya situ juga, tapi dengan lokasi sama tapi angle-nya berbeda. Kebetulan mungkin kalau teman-teman melihat ke bawah itu akan area ini kayak sasaran, dan pas banget ini kalau di zoom baju orang ini juga garis-garis, jadi akan ada persamaan di sini. Dan pas banget dia lewat sendiri. Ini juga nunggu sih. Saya nunggu lumayan lah sekitar 15 menit. Kurang lebih. Kalau teman-teman angle-nya ke titik yang bagus, kurang lebih kayak gitu. Ya, lanjut Mas Pram. Nah, ini saya fotonya. Saya pakai M5 yang saya bilang tadi. Bener-bener ngitung tempo banget karena itu handphone lemot banget, mahalnya dong, nyesel beli. Tapi foto ini sempat masuk juara waktu itu, ada lomba foto ini itu Singapura. Tapi temanya itu diambil dari temanya Gojek kalau nggak salah itu. Asal atau pokoknya campaign-nya Gojek deh. Nah, di sini saya coba menampilkan maksudnya asal ada jalan itu mengetik daripada kita buang, plastik itu bisa berguna buat nutupin kepala kita. Nah, di situ di foto yang saya tampilkan itu tuh ada captionnya waktu itu di perlombaan itu. Memang sih foto ini nggak juara 1 atau juara 2, tapi waktu itu masuk sekitar 50 besar. Jadi yang masuk 50 besar itu dapat uang yang lumayan waktu itu, transferan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, foto ini juga sama. Ini memerlukan kejelian, kecepatan ranah HP-nya juga. Karena ini saya moto gerak-gerak, ngepasin banget biar orang ini ada di pas di handphone. Ya, ini saya juga nggak kenal orang ini siapa. Saya juga nggak mau ngatur dia, Mas harus begini, harus begitu, malah susah. Akhirnya saya tinggal langsung foto aja. Dapat yang pas,
dari sekian frame. Itulah yang buat saya jatuh hati sama Street ya di situ tadi. Karena kesulitannya ada aja. Ya, lanjut. Nah, ini di stasiun lewatin juga, di stasiun Depok Lama nih. Saya lewat stasiun ini sering banget ya, udah beratus-ratus kali ini. Tapi baru ngeh ada sesuatu yang menarik untuk direkam, menarik untuk diambil baru tahun kemarin. Saya lagi mau ke arah mana ya? Mau ke arah Cilebut gitu kalau nggak salah. Pas saya lihat loh, ini kok refleksinya bersih ya, kayaknya habis dibersihin gitu kan. Saya sempat ambil beberapa frame, langsung foto aja. Pas saya coba puter balik gitu, saya coba rotasi, loh lucu juga. Jadi orang nggak bakal ngeh kalau ini sebenarnya nih refleksi gitu loh. Dan beberapa kali orang nanya, ini refleksi apa sih? Ini tuh kayak di kereta tuh ada tempat iklan gitu ya. Nah ini tempat-tempat iklannya itu dari stainless yang diambil. Jadi banget kayak gitu. Ya, udah mau lanjut Mas. Nah ini yang saya bilang tadi. Ini saya pakai itu karena lagi ngetrennya ngeton ya. Di sini saya coba main mood karena satu sisi foto kedua ada refleksi juga. Ini lokasinya di di Bandara Ngurah Rai ya. Tunggu lumayan ngerokok terus, ngopi terus gitu kan, bete juga, akhirnya ya udah saya iseng-iseng loh, kok ada yang lucu juga nih gitu, ada yang foto, akhirnya saya ambil foto, saya coba edit Lightroom, ya udah hasilnya seperti ini. Mencoba biar kayak foto-foto luar, teman-teman lihat foto di luar negeri, kayak urban street photography gitu tuh mulai main toning tuh. Dan memang mereka pasti ngambil karena lampu-lampunya kota mereka tuh cantik-cantik pas malam. Cuman mungkin di Jakarta kita susah nemuin kayak gitu. Paling di beberapa. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Udah habis kayak 34 slide. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan santai aja. Ya, lanjut Mas Ram. Ya. Alin Dica tadi nanya tuh, sekarang Oke, katanya endorse Huawei, bener kah? Belum. Itu Mas Bijak yang di Belum. endorse Huawei. Oh gitu Belum. ya. Hanya tahun lalu aja ada event ya di Huawei ya. Yes, ada event, jadi coba ngikut, kebetulan juga ada bawa nama Voponsi juga di situ waktu itu. Jadi sekalian. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau tadi ada yang mau share foto ya? Langsung di. Ya, silakan di-share fotonya. Mungkin kita bisa bahas bareng dengan Om John. Ya, ini di chat kayaknya banyak nih Mas nih. Iya, nih dari Paulus yang terbaru tuh. Gimana Om John? HP ku Fujitsu Bang, 22 MP. MP tapi garam pengaturan exposure dan lain-lain gimana ya Bang? Maksudnya garam apa nih? Nggak ada, Dibuka nggak aja, ada pengaturan. Nggak ada pengaturan dan lain-lain. Oh gitu. Itu sama kayak HP Sony saya ya, juga pengaturan exposure. Sama sekali nggak ada pengaturan exposure. Jadi ya kita tinggal mainin gelap terangnya aja. Jadi mungkin kalau handphone sekarang, nggak handphone sekarang ya, mungkin kayak merek Xiaomi atau merek Meizu itu tuh udah ada tuh buat naikin exposure-nya dia di layar handphone ya, langsung. Itu waktu itu saya juga sempat bingung nyari, kok di HP Sony saya juga nggak ada gitu, malah nggak ada gitu. Ya udah di situ saya coba berkreasi aja sih sebenarnya, maksudnya pas lagi main gelap terang ini itu tinggal dari aja sih Mas,
mungkin buat handphone yang nggak ada pengaturan exposure manualnya, ya tinggal mainin aja tuh di area pas kalau mau lagi terang tinggal ketuk terangnya, area terang, kalau mau gelap tinggal ketuk area gelapnya. Tapi kalau mau main manual yang mau naikin exposure jadi apa, mungkin diturunin, itu udah jelas nggak bisa. Paling mesti download aplikasi. Itu saya pakai Snellcam, karena di Snellcam itu kan kita bisa main kayak low ya, ada pengaturan, jangan dipakai sih, kurang lebih kayak gitu. Ini di chat banyak nih bertanya nih Om John. Dibuka aja mic-nya biar enak. Ya, ada mau itu bertanya. Planning apa termasuk di street fotografi juga? Nah, buat saya pribadi sebenarnya street fotografi pada keterampilan kita ya. Maksudnya keterampilan kita mau menampilkan painting yang seperti apa dulu gitu loh. Kalau menampilkan painting yang orang naik motor lewat atau biasa, ya itu bisa dibilang street, tapi menurut saya udah menarik gitu ya, karena di dalam street itu sendiri kan kita harus menampilkan apa ya, kayak engagement, kayak hubungan gitu, antara si fotografer dengan momen dengan objek-objek yang ada di situ gitu. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus tadi ada tanya apa lagi? Ada yang dari Indah. HP Fujitsu. Nah, planning tadi saya jawab ya. Mas Imam Rizaldi. Terus ada nih, Punten mau tanya Kak, tadi foto street itu foto candid dengan objek yang bergerak. Nah, kalau kita foto hanya dengan objek mati di ruang publik aja, apakah itu bisa disebut juga street fotografi, Kak? Dari Mbak Indah ya? Iya, Indah. Nah, bisa Mbak. Nah, di situ kita coba bermain dengan dengan makanya tadi saya coba bilang, coba kita mainkan imajinasi kita. Mungkin kalau Mbak mau coba join, kalau Mbak silakan Mbak join ke street fotografi Thailand. Nah, di situ kenapa Mbak saya suruh join? Karena di situ kita melihat foto-foto street yang out of the box, Mbak. Nggak yang biasa. Jadi nggak cuman orang, nggak cuman benda hidup. Bahkan mereka tuh menampilkan kayak cuman kayak cuman tanda-tanda, kayak mungkin ada marka jalan atau mungkin warna atau mungkin cuma, nah itu tuh Thailand tuh. Mbak coba join ke situ. Nah, nanti Mbak coba menelaah sendiri street itu seperti apa. Karena street itu benar-benar kepada kita dan keleluasaan kita gitu loh. Jadi kita mesti have fun gitu loh pada saat kita memoto street di jalan gitu loh. Tapi mesti tahu juga nih streetnya itu harus sejauh apa. Dan di dalam street itu sendiri kadang kan ada yang menampilkan hewan ya. Itu banyak banget. Kayak misalkan tadi ada kuda, terus juga beberapa foto saya juga ada yang kucing, ada yang anjing juga, terus juga ada ayam loh. Nah, di street fotografi itu lebih kepada keterampilan kita dalam mengeksplor apa yang ada di jalanan, dan kita bisa memberikan, bisa saya pernah baca kutipan, semakin foto kita aneh di mata orang atau semakin foto kita pertanyaan buat penikmat foto, itu foto kita berarti menarik. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Makanya Mbak coba join ke street foto Thailand, saya jamin Mbak tertarik dan Mbak tambah pusing gitu aja. Karena saya pun kalau ngeliat tuh juga pusing, karena mesti ngeliat ini maksudnya apa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Lebih ke surrealis mereka. Nah, ini ada foto-foto apa nih, Mas? Iya, ini ada yang share foto. Boleh komen, Om John? Ini share dari siapa ya, Mas? Mas Iwan mungkin tahu. Foto dari siapa nih, Mas Iwan?
Halo, halo Mas. Ini foto saya sendiri Mas malah. Oh, Mas Oke. Iwan ya? Ya Mas, halo. Halo Mas. Halo Mas John. Mas di mana Mas tinggalnya Mas? Gimana? Ini di mana Mas? Ini Ini di di lokasinya di alun-alun mana Mas Batu Iwan? ini. Batu Oh kebetulan di waktu itu. Malang Ini ya? sebelum pandemik. Sebelum pandemik ini. Di Malang ya berarti ya? Iya Mas. Oh, dengan fotonya yang mau diinin Mas. Ini dari saya sendiri sih. Waktu itu ngelihat pembatas itulah Mas, batas perjualan PKL. Tapi di situ masih ada orang yang sorry ini saya dipaksa hidup video nih sama admin. Nggak apa-apa. Santai Mas. Oke. Jadi saya waktu itu lihat ada orang masih jualan, tapi di situ anehnya dia berjualannya di tepat di batas berjualan PKL dulu itu. Jadi ya udah saya foto aja. Nah, itu gimana Mas menurut Mas John? Nah, ini dia Mas. Ini menarik ya. Maksudnya itu saya bilang tadi, kadang foto street itu bedanya foto street dengan foto-foto dokumentasi atau foto-foto jurnalis. Foto street itu tidak perlu menampilkan, mungkin cuman lokasi kayak Mas bilang tadi ada di Malang, tanggal berapa atau mungkin cuman tahun pengambilan aja. Yang biasa itu cuman Malang 2020, mungkin Malang sebelum pandemi. Nah, di situ di setiap foto street yang ditampilkan itu selalu menampilkan makna sebenarnya buat orang-orang penikmatnya. Mungkin kalau orang itu mau melihat atau mungkin kalau orang itu mau berpikir, mungkin itu kita bisa bedah. Kayak Mas mempunyai ketertarikan pas disuruh menceritakan fotonya, ternyata menarik banget. Batas berjualan PKL, tapi ternyata ada PKL yang berjualan. Nah, hal itu yang saya bilang tidak semua orang akan melihat sesuatu hal yang unik di situ, gitu loh. Satu sisi foto ini nanti perlu caption, cuman Mas bilang Malang 2020, orang akan langsung tahu loh ini ya benar batas berjualan PKL tapi masih ada yang bersini. Kurang lebih kayak gitu sih Mas. Story-nya ini dapat banget, maknanya juga dapat dan apa ya? Di sini banyak yang kita lihat ya di sana perbode juga kan di situ, terus juga ada warna-warna yang ditampilkan di situ. Menurut saya ini menarik Mas. Kalau Mas di Malang mungkin ada grup yang terkenal tuh Mas, Walking Alam ya. Mas pernah dengar mungkin Ya. apa udah sempat ikut? Ya, belum pernah ikut sih. Mas dijamin tambah gila. Oke siap Mas. Nah di situ tuh dia, di situ anak-anak street juga, tapi itu lebih kepada dokumenter ya. Jadi mereka mempelajari foto-foto dokumenter. Jadi nggak cuma street aja. Jadi foto-foto kayak Mas ini masuk banget menurut saya. Jadi tanpa harus diceritakan dengan panjang lebar captionnya, orang udah bisa tahu maksudnya dari foto ini tuh ini. Gitu. Paling Mas tinggal tambahin aja ini mana. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Oke Mas John, siap. Mungkin ya, yang Mas. lain nanti giliran ini. Saya stop share dulu. Oke. Oke, silakan yang lain. Ada yang chat lagi nih Mas John dari Dia Ismayanti. Ada pengalaman nggak saat shoot orang lewat, orang tersebut melihat Mas John, ya kayak nggak terima gitu Mas kalau dipoto? Oh, ada. Cuman saya nggak tampil di sini ya. Ada. Waktu itu pas saya lagi di di lokasi yang sama tuh pernah ada sih. Jadi di lokasi yang di Cilincing itu tuh tempat baku hantam sebenarnya. Cuman nggak diladenin. Jadi waktu itu tuh di Cilincing itu kan area pembelahan kapal ya. Nah di salah satu area pembelahan kapal itu tuh ada yang ilegal. Jadi mereka kayaknya nggak bayar pajak. Jadi kayaknya sebelumnya areanya mereka itu udah masuk ke berita. Kain teman-teman yang jalan sama aku ini nih disangkain mereka wartawan. Jadi memang disangkain wartawan. Jadi ada sekitar 10 orang lebih, tapi nyebar waktu itu posisinya. Nah kebetulan tuh pas saya lewat itu posisinya saya ingat sampai sekarang ada ibu-ibu lagi duduk, backgroundnya itu tuh asap ngepul hitam. Jadi tuh langit udah berubah jadi hitam karena
di Ari sedang membakar ban. Nah, itu saya langsung mencoba ke situ kan buat moto gitu loh. Nah, pasti salah satu senior juga lah yang di street gitu. Saya mau negor, jadi saya nggak jadi moto, jadi saya negor dia dulu. Salaman lah biasa, nama senior, salaman, ngobrol, nanya kabar. Tiba-tiba tuh kaki melayang, benar-benar kaki melayang di sebelah saya. Pek, waduh, ini lensa kameranya dia kena waktu itu. Nah, kebetulan ya dia pas lagi pakai lensa itu, lensa yang cukup mahal lah harganya. Leica waktu itu, lagi pakai Leica. Kena, nah saya langsung refleks kan, cuman saya nggak kena. Saya mikir, ini gimana nih? Udah nunggu kepukul aja, saya bilang. Udah nunggu kepukul. Bener, itu bener-bener udah main fisik. Pas udah mau main fisik, itu kondisinya cuma saya masih di belakang kan. Udah mau main fisik, saya udah langsung, wah kamera saya masukin, udah siap-siap deh. Saya langsung ditarik sama dia. Dia udah belakang aja. Kita lihat. Berarti benar-benar beresiko dong ya kalau foto-foto di publik ini, Mas. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya melalui chat? Sorry, keputus. Keputus Om John. Iya. Ya berarti benar-benar beresiko ya kalau di publik kayak gitu. Ya itu tadi Mas, beresiko banget. Cuman ya itu tadi, itu kita jadi tantang buat berinteraksi gitu loh. Makanya sebenarnya foto street itu tuh kalau dibilang candid ya memang candid gitu loh. Tapi foto street yang menarik itu orang yang menjadi subjek foto kita atau objek foto kita benar-benar ada eye contact sama kamera yang kita arahkan. Juga ditanyain buat foto apa Mas? Ya udah kasih unjuk aja gitu loh. Ini loh maksud fotonya gini. Orang itu juga ada yang ngerti untuk diterap juga yang enggak. Tapi di saat mereka ya udah saya nggak suka hapus, ya udah tinggal dihapus aja. Mungkin kalau buat handphone sekarang kan ada tuh folder masih yang baru delete itemnya ya. Iya, masih ada folder yang baru dihapus. Kalau misalkan teman mau bandel, mau buat repost lah, mau dibuat di posting, ya udah di restore aja kayak gitu. Kurang lebih gitu. Kalau tadi untuk... Mas Paulus. Iya. Mas, street fotografi Thailand, Mas. Coba. Street fotografi Thailand. Nah, di situ dia isinya tuh endorsement, ada yang endorse sama Sony, ada yang endorse sama Huawei, ada yang endorse sama Ricoh. Nah, itu semua isinya endorsement dan isinya grupnya baik buat belajar. Pokoknya baik buat cara kita ngefoto, cara kita mungkin buat teman-teman yang mulai tertarik sama street bisa gabung ke situ dulu. Di situ juga kalau teman-teman posting akan ada approval-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman fotonya mungkin kurang menarik buat mereka, di-approve. Tapi kalau teman-teman fotonya menarik buat mereka, itu bakal di-approve. Gitu. Jadi kita bisa mengukur foto kita itu bisa atau tidak dari tingkat approval-nya mereka. Mereka lumayan ketat. Kurang lebih seperti itu. Oh, Mbak Indah langsung nyari nih, Mbak Indah nih. Tadi kayak fotografer profesional aja fotonya perlu diedit ya, iya. Semua foto perlu diedit, cuman editing dalam street fotografi itu tidak terlalu berlebihan sih. Jadi highlight, brightness, terus juga paling cuman shadow, cuman itu aja sih. Kecuali kalau mau nge-DI, nah nge-DI baru deh kita main gitu. Tadi ada yang sempat bahas masalah editing ya kalau nggak salah. Kurang lebih kayak gitu. Berarti untuk editing nggak begitu banyak? Ya, kita menampilkan apa adanya sebenarnya dalam street fotografi itu. Jadi tidak terlalu repot sama editing itu cuma untuk kayak terang gelap aja, terus juga mungkin buat tekstur ke fotonya aja gitu loh. Nah, makanya tadi saya sempat bahas Mas LR buat saya paling cukup untuk kemutnya aja. Tapi kalau untuk foto objek
atau subjek gitu. Nah, teman perhatiin lagi. Kadang kalau main preset itu ada yang skin tone-nya jadi bener-bener ikut kuning. Nah, itu buat teman-teman yang mungkin udah ngerti pracetak dan cetak, itu akan memperhatikan banget skin tone itu harusnya seperti apa. Karena diajar pada saat saya belajar pracetak dan cetak, skin tone itu diperhatiin banget. Di saat skin tone itu berubah, itu udah nggak relevan. Halo, putus-putus nih, kayaknya hujan di luar. Om John? Oke, lanjut. Ada mau tanya lagi nggak? Monggo sih. Oh, masih ada lanjut pertanyaan itu Thailand Street. Tanya apa lagi, Mas? Aku sempat ada di Thailand. Jadi harus posting dulu tapi baru di-approve. Oh, ada standar ini ya? Iya, Harus join dulu ya? Dia harus join dulu, terus nanti ada beberapa pertanyaan, jawab iya aja sih. Ya, kayak biasa lah, kayak pas Mas waktu join Foponsi lah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti Mas bisa lihat, belajar, nggak perlu posting sih, Mas. Belajar aja tuh dari foto-foto yang ditampilin di FB-nya itu foto-foto yang memang sudah dikurasi sama mereka. Jadi nggak semua foto masuk langsung ke grup itu, gitu loh. Jadi benar-benar kekurasi banget, benar-benar foto street yang menarik yang bisa masuk ke grup itu. Oke. Dan banyak teman-teman kita dari Indonesia sih yang udah masuk ke situ foto-fotonya. Dan ya bisa dibikin karena memang mencoba membuat menarik foto street itu tuh susah banget sih, kurang lebih kayak gitu. Karena kita mesti memutar kreativitas sama lah dengan hal-hal lainnya. Ada nggak nemu Ya, itunya Facebooknya tuh? Untuk ya, fotografi Thailandnya? Ya STP, pokoknya dia STP tulisannya, Street Fotografi Thailand. Singkatan. Dia ada di depannya itu dia Street Fotografi SPT, bawahnya itu Street Fotografi Thailand. Oh, kan nama fullnya ya awalnya. Street Fotografi Thailand. Street Foto Thailand, iya benar. Sudah berhasil menemu. Silakan join, Mas. Itu menarik banget, bagus ya. Terus juga mungkin pada saat fotonya di-approve nanti ada beberapa admin yang akan ngasih masukan di mungkin beberapa cara ambilnya harusnya gimana, mungkin fotonya kurangnya di mana, itu akan ada beberapa masukan dari admin. Itu masukannya di foto. Situ menurut saya, jadi pada saat misalkan Mas Pram posting nih, jebret. Nah, itu akan ada masukan di komen nanti. Harusnya seperti ini kayak gitu. Kurang lebih. Nah, yang komen itu tuh udah pasti mujarab semua gitu loh. Maksud orang itu di sana orang-orang yang udah bagus lah istilahnya. Mereka udah endorsement semua. Master-master mereka lah ya. Nah, salah satunya sih Tavepong itu endorsementnya OVO kalau nggak salah. OVO berapa tuh yang baru. Nah, jadi waktu itu OVO sempat bikin campaign-nya itu kan zoom-nya yang bisa berapa kali zoom, terus di crop. Nah, itu fotonya si Tavepong yang foto. Itu lagi kondisinya di jalanan, lagi rame banget. Saya juga kaget lah, kok dia jadi berubah, jadi pakai foto, padahal sebelumnya pakai Sony. Pakainya OVO sekarang. Udah merambah sekarang. Merambah. Iya. Ya, teman-teman mungkin ada mau sharing-sharing. Masih pada searching nama Facebooknya ini. Itu bentuknya grup, Mas. Grup. Ini saya coba cari dulu ya. Nanti saya coba share ke Mas Pram biar Mas Pram share. Sebentar ya Mas Pram. Oke. Foto Thailand. Nah, ini udah ada.
Nah, ini. Dia itu ada halaman, ada grup yang isinya 85.000 itu grup. Mana itu foto-foto yang bagus banget yang dikurasi sama mereka. Hasil yang di-approve-nya ya. Yang udah di-approve dan itu yang kiranya emang bagus gitu ya. Nah, ini Mas Pram, aku coba kirim ke WA Mas Pram nih. Saya Mas. Mas Pram, silakan. Terus saya kirim ke WA. Kurang lebih kayak gitu. Halo? Ya. Benar banget. Oke. Nah, itu bisa saya juga awalnya masuk ke situ tambah bingung ya. Cuman itu jadi acuan lah buat foto kita juga jadi lebih oke. Mau jual hasil foto street. Nah, buat jual hasil foto street itu agak-agak susah ya. Agak-agak susah karena akan ada itu namanya kayak model agreement gitu loh. Cuman saya waktu itu coba iseng ke IM. Di IM itu beberapa masuk. Jadi udah ada berapa foto ya? Kayaknya udah ada kurang lebih ada 10 foto yang masuk. Itu masuk Getty Image. Salah satunya foto yang di Istiqlal. Terus juga foto yang pakai sepeda, foto orang naik sepeda itu masuk. Foto orang naik sepeda itu kebetulan pakai handphone. Dan itu dia ada batas resolusinya, kalau nggak salah minimal 3 mega dari fotonya. Nah, di situ tuh akan ada persyaratan tuh Mas, yang di foto itu siapa, terus juga udah ada persetujuan. Di situ saya coba ngakalin. Jadi yang di foto itu saya coba masukin nama teman saya, siapa, misalkan si Mas Pram. Terus ini umurnya berapa macam. Nggak taunya masuk approve gitu. Jadi kalau udah sempat kejual mesti buka PayPal. Jadi kalau murah banget sih Mas, di PayPal saya baru ada 4 euro kalau nggak salah. 4 euro apa berapa? 4 euro. Dari berapa foto tuh? Dari 4 foto yang masuk ke Getty Image. Jadi dari mereka, jadi kayak IM itu tuh cuman kayak makelar ya. Mereka nawarin ke Shutterstock, nawarin ke Getty, nawarin kemana-kemana. Nah, lolosnya waktu itu ke Getty Image. Masuk ke Getty, nanti Getty akan bayar. Nah, kita kena potongan sama si IM-nya, kayaknya berapa persen gitu. Jadi yang masuk ke kita nggak full. Kurang lebih kayak gitu. Ada beberapa sih yang masuk. Itu harus benar-benar resolusi fotonya harus bagus banget. Jadi mereka kayaknya tuh ada tim kurator fotonya ada cacat atau mungkin warnanya nggak oke, itu langsung di decline sama mereka. Jadi langsung nggak bisa diposting atau diupload gitu. Belum terketat banget. Ketat banget. Nah, salah satunya itu si Pixarf yang tadi saya bilang. Si Pixarf itu juga sebenarnya bukan foto, tapi domisilinya mereka tuh di Singapura. Cuman persyaratannya tuh terlalu ketat dan terlalu bertele-tele, jadi nggak sempat ikut masuk ke sana. Jadi waktu itu sempat ikut lomba doang, tapi buat pas jual fotonya saya nggak ikutan karena ribet banget persyaratannya. Udah dapat duit, saya langsung hapus aplikasinya. Karena ribet banget. Oke, ada lagi? Udah pada nemu ya? Teman-teman Foponsi gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Ini kayak lagi pada searching semua di Facebook nih. Berarti trade itu ada waktu khusus nggak biasanya Om John? Buat Om John sendiri, apakah emang lagi nyambi?
Mungkin dulu anak masih satu masih gampang ya. Nah, pas sekarang anak saya kan udah anak 2 aja tuh saya udah mulai jarang tuh. Udah mulai jarang. Aja Saya 3. Palingan itu saya nyetrip pas jam-jam berangkat kerja. Saya berangkat kerja tuh kan dulu tuh sempat naik kereta. Naik kereta. Nah, di situ tuh saya coba men-challenge diri saya sendiri gitu loh. Jadi dengan waktu yang sangat seminggu cuman ada 5 kali. 5 kalinya itu juga kebagi jam berangkat kerja paling cuma 2 jam, pulang kerja mungkin bisa sampai jam 3 jam atau mungkin 4 jam. Tapi kan kondisinya udah nggak ada matahari tuh, kondisinya malam. Dan 4 kali sih bawa kamera, cuman berat juga. Saya bawa kamera, bawa laptop tuh berat banget. Akhirnya udah pakai handphone doang. Nah, mungkin buat teman-teman yang follow IG saya, di situ tuh ada hashtag pertama tuh capture everyday tuh. Nah, kenapa saya bilang capture everyday? Itu tuh sebenarnya buat penyemangat saya gitu. Dan penyemangat teman-teman yang lain. Kenapa capture everyday sih? Yaitu tadi, kita yang bawa tiap hari kan handphone. Ya udah, coba tangkap momen yang ada di depan mata kita, sekalian melatih kejelian kita sama intuisi kita sama area sekitar. Ya udah, kita moto aja, kita foto. Itu yang saya pelajarin dari keseharian saya dengan waktu yang sangat terbatas. Makanya di situ saya coba lihat buat hashtag capture everyday. Nah, di hashtag capture everyday itu ada foto-foto saya semua. Kurang lebih kayak gitu. gimana? Narang masuk Geo Nusantara. Berarti Ini Mas Paulus dari mana ya? Kita tuh. Kurang lebih kayak gitu. Tapi banyak. kalau genre, ini ada yang komen lagi nih, Mas Awang. Oh, Mas Awang. Oke. Nah, emang banyak sih, Mas. Sebenarnya street itu tuh cari apa ya? Bukan buat cari duit sih. Foto Gitu. diri Tapi IG Hoponsi gimana sih? lebih ke apa ya? Cara kita melampiaskan atau diri kita itu buat lebih bebas gitu loh. Mungkin kalau kayak landscape itu kan semua ada patokan itu, ada aturan, ada patokan, ada aturan, ada patokan. Nah, di street ini kan kita terbebas dari semua itu gitu. Memang patokannya itu ya kita tidak bisa mengatur subjek atau objek, kita tidak bisa mengedit terlalu over. Nah, maksudnya mengedit di perlombaan, semua perlombaan foto itu pasti edit cuma highlight, terus juga paling cuma shadow, pokoknya edit standar lah, ubah sebuah foto gitu, kayak nambahin atau merubah atau menghilangkan. Itu tuh udah standar gitu. Tapi banyak dari teman-teman street yang memang cuma apa ya, kesehariannya itu foto pre-wed ya, beberapa foto pre-wedding, terus juga foto wedding juga, foto buat makanan juga, ada yang foto event juga. Keseharian mereka kayak gitu teman-teman yang lain gitu. Nah, buat foto pre-wedding, teman-teman bisa cek di IG-nya Victor Lux. Gaya-gayanya dia, angle-angle-nya dia itu street banget, foto-foto pre-wed dan foto-foto wedding. Teman-teman bisa cek, itu bagus banget. Itu benar-benar yang saya bisa, ya inspirasi lah buat teman-teman yang mungkin punya sampingan job sebagai fotografer wedding atau pre-wedding. Kayak gitu. Ini ada yang sedikit bertanya mengenai IG Poponsi ya. Untuk Satria Permana ya. Sebenarnya untuk yang di-repost sih banyak nih di-repost, sudah kirim dulu aja. Yang terbaik pasti kita jadiin repost kok di foto-fotonya. Oke, ini Mas siapa tadi tuh, Mas Paulus. Cara masuk Geo Nusantara gimana Mas, dan harus apa ya? Aduh, biasanya sih Mas dia akan buka nih. Kayaknya awal tahun akan buka lagi. Jadi nanti tunggu aja di IG-nya mereka.
biasa mereka akan umumin buat buka. Mas Paulus, by the way tinggal di mana, Mas? Surabaya, Jakarta? Ini isinya Foponsi kayaknya anak Geo semua ya. Mas Paulus masih Mas Stephen ya. Mas Stephen. Oh ya, Paulus Stephen. Emang di Geosumut ikut Geosumut, Mas. Nah, di Sumut tuh juga banyak teman-teman street tuh. Mungkin bisa join di sana. Salah satunya Bang Juan ya. Bang Juan tuh kemarin menang acara lombanya Fuji juara 2. Nah, di situ tuh juga Sumut itu aktif banget streetnya, Geonya juga aktif. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau belajar silakan join, dan mereka nggak milih-milih kok. Karena waktu pas saya di Medan kemarin, kamera baterai saya habis, saya pakai handphone. Mereka tetap terima saya sih. Jadi sebenarnya nggak ada batasan. Mungkin Mas Paulus mau unmute. Ayo, ada lagi. Dibuka mic aja, Mas. Mas Biar Paulus. ngomong langsung. Bareng. Nah, tuh benar tuh. Mumpung lagi bagus nih sinyal saya nih. Silakan, ada mau bertanya silakan, atau mau sharing pengalaman nggak apa-apa. Bebas, kita ngobrol santai aja. Pengalaman paling seru lagi? di nyetrit gimana nih, Mas? Oh, kalau keluar daerah ya, keluar daerah tuh karena mungkin karena saya biasa di Jakarta, udah tahu wataknya orang Jakarta kali ya. Cuman kalau itu kan kita mesti belajar lagi tuh. Mulai kayak logat aja udah beda. Pasti karakternya udah jauh berbeda tuh. Jadi waktu itu Surabaya sih aman-aman aja, karena waktu itu saya juga nggak moto terlalu banyak. Yang moto banyak itu pas di Medan sih. Dibilang jiper, ya lumayan jiper juga waktu itu kan. Jadi waktu itu saya moto di daerah tempat mungkin kalau di sini kayak Bantar Gebang kali ya. Nah, itu tuh uniknya itu karena pinggir laut. Jadi kayaknya mereka 2 kilo, 3 kilo tuh udah laut. Jadi di tempat gundukan sampah itu udah kayak gunung ya, udah tinggi banget. Jadi kita mau naik aja tuh ribet. Itu tuh burung-burung camar. Jadi kita ngarahin kamera mana aja, itu udah pasti bagus. Gitu loh. Cuman ya itu karena kondisinya di situ kan tempat pembuangan sampah. Jadi kita ya pada saat itu ya mesti ngobrol dulu, ya siap-siap rokok lah. Kalau ada yang minta rokok ya kasih apa segala macam. Lebih banyak ngobrol lah. Dibilang jiper karena daerahnya tuh udah pojok, udah nggak bakal bisa lari kemana-mana kalau ada apa-apa. Lebih kayak gitu. Ya, dan itu kebetulan motor teman saya hilang di hari itu. Jadi kita datang itu jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Karena memang paginya tuh bagus, sunrise-nya itu bagus, jadi mau landscape-an juga bisa sebenarnya. Sampai karena kita buru-buru ngejar momen, biar mataharinya pas, kunci motor ketinggalan. Udah kan, akhirnya kita jalan nyantai, itu kalau nggak salah kurang lebih setengah jam kurang. Teman saya ingat, kunci motor saya ketinggalan, kata dia. Udah langsung balik kanan, lari. Itu jarak dari saya ke motor itu kurang lebih udah 2 kiloan tuh. 2 kilo itu kondisi bawah sampah, Mas. Jadi nggak bisa salah injek. Injek, ambles udah jatuh tuh pasti. Lari, pas nyampe di parkiran, motor udah nggak ada. Udah panik apa segala macam. Tapi teman saya karena nggak enak, saya dari jauh. Yaudah ayo Mas, foto lagi yuk, kata dia. Dia berusaha, biasanya saya udah nggak mood moto kan. Udah saya bilang, udahlah Mas, cari motornya aja dulu, saya bilang.
Ya udah cari motor dulu, nanya-nanya di situ. Nah kebetulan areanya si Pun Medan itu rata-rata orang Jawa semua, tapi logatnya udah logat Medan. Jadi pas ngobrol-ngobrol, pas mereka ngobrol sama istrinya tuh ngobrol Jawa, bahasa Jawa lah. Kok bahasa Jawa Mas, saya bilang gitu. Aslinya kita orang Jawa Bang, dia bilang gitu. Kita cuma lama di sini kata dia. Oh kayak gitu ya, iya. Akhirnya bantuin kan buat nyari, kita buka CCTV bareng, nggak taunya tetap nggak ketemu sih, si malingnya lewat belakang. Ya itu tuh yang sampai sekarang keingetan karena baru kejadian 2 bulan lalu 2 bulan atau 3 bulan, bulan Juli lah kejadiannya pas saya ke Medan. Ke Medan terakhir kemarin. Ya. Iya itu, itu pas hari saya mau pulang gitu. Walah, oke. Itu Mas. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang nanya ini nih, street fotografi Sumbar. Tahu nggak Om John? Sumbar, Sumatera Barat ada komunitas street fotografi juga nggak, Mas? Sumatera tuh ada kayaknya. Waktu itu sih coba ke ini deh, Mas. Ke IG-nya siapa ya? Uda Tomo itu waktu itu dia sempat tinggal di Bandung, tapi aslinya orang Padang, orang Sumbar. Dia orang Lintau. Kebetulan dia ladang sekarang, lagi di Lintau. Nah, dia itu salah satu guru saya juga ya, maksudnya penjelasan dia tentang street fotografi itu enak banget. Jadi itu apa ya, selalu enak buat berdiskusi ya, karena street fotografi ini bukan masalah mengajar atau belajar ya, tapi untuk berdiskusi. Jadi semua masih belajar terus kan. Dinamis banget street fotografi itu. Nah, Mas coba ke Lintau, dia itu punya perpustakaan berjalan. Gratis bisa baca buku di situ. Dan dia suka buka diskusi-diskusi foto sama orang-orang situ. Coba Mas kontak aja. Nama IG-nya Uda Tomo. Gitu. Kurang lebih. Oke, Om John, waktu di 20.31 ini Om John gimana? Mau lanjut? Oke Mas, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan nggak apa-apa. Oke deh, karena waktu juga 20.31 nih udah lewat juga nih. Mungkin untuk pembahasan street fotografi malam ini kita akhiri dulu. Bagi teman-teman yang lanjut bertanya, bisa langsung ke IG-nya Om John di John Dera ya? Iya, di Jones Dera. Jones.dera. Bisa langsung bertanya kalau Om John, nanti langsung dijapri langsung ya. Iya, silakan aja, silakan nge-DM. Biar sharing-sharingnya. Pasti saya jawab. Oke. Asik. Buat yang di Jakarta mungkin bisa join. Boleh nih kumpul-kumpul nih Om John. Boleh. Ntar setelah PSBB takut ditangkap juga kita. John Dera, John Dead Pixel sama aja sebenarnya ya. Dera sama aja ya. Dead Pixel ya. Dead Pixel buat lomba doang. Oke. Ya teman-teman Foponsi semuanya, terima kasih atas malam ini udah kita sharing bareng dengan Om John dengan tema street fotografi. Next kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lain lagi. Kita infokan lagi di akun-akun sosmed kita. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.